Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Mari saya mau mengajak setiap kita untuk terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam mesbah pujian kita pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan buat anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami masuk di bulan Agustus ini Tuhan, di mana di bulan ini kami memperingati hari kemerdekaan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami mau naikkan pujian dan syukur kami di dalam mesbah pujian pada kesempatan hari ini. Tuhan, bertahtalah Engkau di atas setiap pujian penyembahan kami Bapa. Sehingga kami percaya apabila Engkau bertahta, maka kemenangan demi kemenangan kami terima dan menjadi bagian milik hidup kami. Dan Tuhan, Engkau juga yang menguatkan kami, memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada kesempatan hari ini. Dimanapun Tuhan umat-Mu berada, berkatilah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Saya mau mengajak untuk setiap kita menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Pasti Bapak Ibu Saudara-saudara tahu dengan lagu namanya Seperti Bapa Sayang Anaknya. Mari kita menyanyi dan menyembah bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut kehendak-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, kami mempercayai Engkau sepenuhnya Tuhan, bahwa rancangan-Mu atas kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Bahwa rancangan Tuhan atas setiap pribadi kami lepas pribadi adalah hari depan yang penuh pengharapan. Bawa kami Tuhan kepada janji firman-Mu, dan kami semua dapat menikmatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, seperti Bapa sayang
biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kami percaya Tuhan. Kami percaya atas setiap kami yang mendengarkan dan menaikkan pujian ini. Tuhan memberikan setiap kami rancangan yang terbaik, masa depan yang penuh pengharapan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau membentuk kami dengan tangan-Mu. Kalau langit dan bumi ini Engkau ciptakan Bapa dengan perkataan-Mu. Tetapi Tuhan, setiap kami dibentuk segambaran serupa dengan Engkau. Engkau menenun kami Tuhan, sebab kami berada di dalam tangan-Mu. Satu pujian yang akan menjadi berkat bagi kita. Saya mau mengajak untuk setiap kita kembali menyanyikan Ku di tangan-Mu. Haleluya. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Haleluya. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Terima kasih Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Bapa, kami mengetahui Tuhan Yesus, kami menyadari dengan penuh Bapa, bahwa setiap kami pribadi lepas pribadi yang saat ini Bapa datang kepada Tuhan. Setiap kami ada di dalam tangan-Mu Bapa. Setiap kami ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Setiap kami ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Mari Bapa, pegang setiap anak-anak-Mu dengan tangan kanan-Mu yang memberikan kebenaran. Karena kami menaruhkan iman, percaya, dan pengharapan kami kepada Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku di
Tuhan. Kami tidak pernah sendiri Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah yang akan memerdekakan kami. Pribadi lepas pribadi. Pakai hamba-Mu ini Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Biar hanya Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang terlihat jelas dalam hidup hamba. Berkati setiap kami, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya, di dalam pujian penyembahan, pada saat kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, maka kita akan diberikan kelegaan. Maka setiap kita akan diberikan kemenangan, kekuatan baru yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan bantu bacakan Bapak Ibu, dan bagi Bapak Ibu yang di dekatnya ada Alkitab, boleh membaca bersama-sama sehingga kita percaya bahwa firman Tuhan yang adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita? Siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Di ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Setiap bulan di bulan Agustus kita tahu bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya. 77 tahun yang lalu, para pahlawan kita memproklamirkan hari kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, setiap kita sesungguhnya telah dimerdekakan dari kebinasaan, yang artinya pahlawan agung kita telah memenangkannya, saudaraku. Telah memproklamirkannya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, dan memberikan saudara dan saya menjadi lebih daripada pemenang dengan kebangkitannya pada hari ketiga. Para pahlawan-pahlawan dalam merebut kemerdekaan bagi bangsa kita dari tangan penjajah, kita tahu banyak di antara para pahlawan-pahlawan kita yang akhirnya gugur di medan pertempuran pada saat itu, saudaraku. Namun kita memiliki pahlawan sejati, pembela dan juga penebus atas setiap kehidupan kita. Pembela dan penebus atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Katakan amin, saudaraku.
Dia mati menebus dosa saudara dan saya. Dia bangkit menyatakan kemenangannya yang diberikan untuk kita. Bahkan dia kembali ke surga untuk menyatakan kasihnya yang lebih sempurna lagi. Agar saudara dan saya dijadikan lebih daripada pemenang. Yang mana suatu hari saudara dan saya akan mendapat reward, hadiah, mahkota bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menerima kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita dengan sungguh-sungguh di dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Amin saudaraku. Perbandingan 2000 tahun yang lalu dengan 77 tahun yang lalu tentunya bukan suatu perbandingan yang sebanding yang dapat disamakan. Namun dengan kita menyadari hal ini, baiklah kita seharusnya semakin kuat dan dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan di dalam ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi saudara dan saya. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan bagi setiap kita pada kesempatan ini dalam mesbah pujian perdana ini saudaraku. Ada 3 hal. Pertama, jangan takut, jangan bimbang, jangan goyah iman dan kepercayaan kita saudaraku. Akan segala sesuatu yang sedang kita harapkan dan kita doakan. Karena anaknya saja, Yesus Kristus Tuhan, Dia berikan buat saudara dan saya. Yang kedua, mari pegang teguh bahwa saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan. Katakan saudaraku, saya adalah orang pilihan Tuhan. Saya adalah anak yang disayang oleh Tuhan. Saya adalah anak yang dikasihi oleh Bapa Surgawi. Saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Di ayat 33-34 firman yang berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Yang mana Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Di ayat 34 mengatakan Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin saudaraku. Kita harus lebih bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa dari sekian banyak umat manusia, di muka bumi ini, saudaraku, saudara dan saya dipilih dan diselamatkan. Karena firman-Nya berkata dalam Yohanes 15 ayat 16a, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tetapi Yesuslah yang memilih saudara dan saya. Ini yang harus kita pegang teguh saudaraku. Dengan suatu ucapan syukur yang melimpah dari hati kita yang terdalam. Kita mengatakan, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin saudaraku. Ucapan syukur kita tidak hanya dinilai dari apa yang sudah kita miliki. Misalnya mobil mewah, rumah mewah, harta benda milik sesuai dengan permintaan kita. Karena saya percaya, saudaraku, itu adalah bonus yang Tuhan berikan. Firman-Nya berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kata Tuhan dalam firman-Nya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, maka akan ditambahkan kepada saya. Kalau kita mau jujur, kekayaan, kemewahan juga dapat dinikmati oleh orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Benar ya saudaraku? Karena Tuhan memberikan matahari hujan kepada semua orang-orang. Dan setiap orang yang bekerja, berusaha dengan sungguh-sungguh, tentunya tangan Tuhan memberkatinya. Benar tidak saudaraku? Bukankah ada 2 bangsa besar dari keturunan Abraham? Kalau kita flashback atas janji Allah kepada Abraham. Jadi kemewahan, berkat-berkat di dunia ini, semua orang dapat menikmatinya, Bapak Ibu, saudaraku. Tidak hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang belum percaya pun, bahkan yang tidak kenal Tuhan pun,
mereka dapat menikmati segala berkat-berkat di dunia ini. Karena Tuhan memberikan hujan matahari kepada semua umat manusia. Tapi sebagai umat pilihan Allah, saudara dan saya, yang adalah oleh karena anugerah Tuhan, saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Katakan amin. Dan poin yang ketiga adalah, tidak ada yang dapat memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Ayat 35a mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ayat 38 dan 39 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, serta sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apapun itu saudaraku, asalkan saudara dan saya tidak meninggalkan iman percaya kita. Bahkan karena kasih-Nya yang begitu besar, Gembala Agung kita, Yesus, mencari domba yang tersesat itu saudaraku. Bukankah dalam Alkitab mengatakan dalam perumpamaan gembala, seorang gembala yang meninggalkan 99 domba untuk satu domba yang tersesat. Secara jumlah kuantitas tentunya lebih banyak 99 daripada satu domba. Tetapi Tuhan meninggalkan 99 kuantitas yang lebih banyak untuk satu domba yang tersesat, saudaraku. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Karena kasih-Nya yang begitu besar atas setiap kita. Betapa besar kasih karunia Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang telah ditebus oleh darah-Nya. Selamat menyambut dan memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara kita Indonesia. Sekalipun sesungguhnya kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan kerajaan sorga. Filipi 3 ayat 20 mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Selamat beraktivitas dan berkarya lebih lagi di dalam Tuhan Yesus, di dalam kemerdekaan yang telah kita terima. Salam merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau mengajak terlebih dahulu untuk kita menutupnya dengan doa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk 3 poin yang kami boleh dapatkan pada kesempatan ini Tuhan. Maka Tuhan berkatilah setiap kami. Bagi umat-Mu Tuhan yang saat ini mungkin sedang terbelenggu, mungkin sedang tertawan, terintimidasi oleh segala sesuatu himpitan keadaan-keadaan yang belum mendapatkan jawaban-jawaban dari doa-doa yang dinaikkan oleh umat-Mu. Hamba berdoa, berkatilah Bapa dalam nama Yesus. Janji firman-Mu berkata, marilah segala yang letih lesu dan berbeban berat, pikul lakuk yang kupasang dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini Tuhan. Kau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kemerdekaan yang kami peringati pada bulan Agustus ini, bahwa bangsa negara Indonesia merdeka 77 tahun yang lalu diproklamirkan. Tetapi sesungguhnya sebagai kami orang percaya, kemerdekaan itu telah Tuhan proklamirkan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Maka setiap kami yang mendengarkan saat ini Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan berikan kami kemerdekaan dan mampukan kami untuk mengerjakan keselamatan kemerdekaan yang telah kami terima dengan takut dan gentar. Dan Bapa bersungguh-sungguh lebih lagi mengerjakan keselamatan kami Tuhan untuk berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kami, mulai dari Yerusalem, Yudea, kami Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hamba berdoa Tuhan berkati setiap umat-Mu Tuhan. Apapun profesi dan pekerjaan dari setiap umat Tuhan berkati. Pertemukan dengan orang-orang yang tepat yang daripada Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, segala transaksi yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Hamba berdoa jika ada yang sakit Tuhan, sembuhkanlah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kuasa nama Yesus yang kami imani menyembuhkan setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini mungkin sedang sakit. Setiap makanan, minuman, setiap vitamin dan obat yang dimakan oleh umat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Sehingga dengan panjang umur dan kesehatan yang Tuhan berikan, kami boleh lebih lagi maksimal untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu, berkati para orang tua, berkati para anak-anak, berkati Tuhan para suami, para istri, para kepala keluarga. Dalam nama Yesus, bagi setiap kami, bagi para pemimpin-pemimpin kami, bagi setiap
kepala-kepala atasan kami dalam pekerjaan-pekerjaan kami, dalam suatu perusahaan-perusahaan. Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia Bapa, berkati pemerintahan Pak Jokowi dan semua jajaran pemerintahnya, berkati setiap profesi Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di bidang kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, dalam mesbah pujian ini Tuhan, kami menerima kelegaan yang daripada Tuhan. Datanglah kerajaan surgamu Tuhan, dan limpahkanlah sukacita dan damai sejahtera-Mu atas umat-Mu, atas setiap kami, yang mengangkat dan memberkati setiap kehidupan kami, menjadi kepala, bukan ekor, tidak turun tapi naik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam tangan kanan-Mu yang memberikan kami kemenangan, di dalam perkenanan-Mu yang menyertai kami dan mengurapi kami, menjadi umat pilihan Allah, anak yang Engkau kasihi dan Engkau sayangi. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berkatilah umat-Mu. Haleluya. Amin. Salam merdeka. Tuhan Yesus memberkati.